Kita ke informasi lain, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto kembali mengingatkan para menteri Kabinet Merah Putih untuk bekerja cepat demi kepentingan rakyat. Prabowo pun mengancam akan meninggalkan menterinya yang bekerja dengan lamban. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih kepada jajarannya yang telah bekerja cepat merealisasikan program pemerintah. Namun Presiden mengancam mereka yang tidak mampu mengikuti ritme kerja akan ditinggalkan di pinggir jalan. Hal ini disampaikan Prabowo saat meresmikan peletakan batu pertama pembangunan proyek ekosistem industri baterai kendaraan listrik terintegrasi di Karawang, Jawa Barat. Kita mau bergerak cepat, rakyat menuntut, mengharapkan kemajuan cepat. Saya terima kasih tim saya, kabinet saya, semuanya kerja dengan baik, kerja dengan cepat. Yang tidak bisa ikut cepat, kita tinggalkan di pinggir jalan saja. Bukan sekali ini Prabowo memperingatkan para menteri dan jajarannya untuk bekerja dengan benar dan jujur. Pada peringatan Hari Lahir Pancasila 2 Juni lalu, ia juga mengingatkan pejabat yang tak mampu melaksanakan tugas untuk mundur saja. Mereka-mereka yang tidak setia kepada negara akan kita singkirkan dengan tidak ragu-ragu, tanpa memandang bulu, tanpa melihat keluarga siapa, partai mana, suku mana yang tidak setia kepada negara, yang melanggar undang-undang, yang melanggar undang dasar, akan kita tindak. Semua penyelewengan, semua kebocoran harus berhenti. Semua pejabat yang tidak mampu melaksanakan tugas lebih baik mundur. Peringatan ini sempat diduga menjadi sinyal Prabowo untuk merombak kabinetnya. Namun saat dikonfirmasi pada 12 Juni lalu, Prabowo menyebut tidak berencana merombak jajaran menteri. Saya sekarang sampai saat ini, saya menilai bahwa menteri-menteri saya bekerja dengan baik. Terus terang aja, bahwa di sana sini ada kritik itu baik dan itu biasa. Dalam pemerintahan, dalam demokrasi, kritik biasa, dan kita tidak bisa memuaskan semua orang. Tapi saya sebagai pengguna, saya user, saya merasa menteri-menteri saya bekerja dengan baik. Dalam kesempatan itu, Prabowo juga mengapresiasi kinerja menterinya yang berhasil melakukan sejumlah pencapaian, salah satunya terkait penghematan. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, lembaga survei Median merilis hasil survei kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Prabowo Subianto. Hasilnya, mayoritas responden puas atas kinerja Presiden Prabowo. Lembaga survei Median merilis hasil survei kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Para responden diberi pertanyaan, seberapa puas Anda dengan kinerja pemerintahan Prabowo Gibran saat ini? Hasilnya 65,2% publik menyatakan puas dengan kinerja pemerintahan Prabowo Gibran. Sementara 31% publik menyatakan tidak puas dengan kinerja pemerintahan Prabowo Gibran. 12,6% menyatakan puas karena banyak korupsi terungkap. Masifnya pengungkapan kasus-kasus korupsi pada akhir-akhir ini memberi sentimen positif terhadap pemerintahan Prabowo Gibran. Survei ini digelar pada 12 hingga 18 Juni 2025. Ada 907 responden dari 38 provinsi yang dilibatkan dalam survei ini. Metode survei dilakukan dengan kuesioner berbasis Google Form yang disebar ke para responden. Hasil survei ini dimaksudkan untuk menggali persepsi pengguna medsos di Indonesia.
Sementara itu, lembaga survei Median juga merilis hasil survei tentang polemik ijazah palsu Joko Widodo. Hasilnya 55,5% responden percaya ijazah Jokowi asli dan hampir separuh meragukan ijazah Jokowi. Lembaga survei Median merilis hasil survei terkait polemik ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Hasilnya, 55,5% masyarakat yakin ijazah yang dimiliki oleh Jokowi adalah asli. Survei ini digelar pada 12 hingga 18 Juni 2025 yang lalu, di mana ada 907 responden dari 38 provinsi yang terlibat. Metode survei dilakukan dengan menyebar kuesioner berbasis Google Form. Para responden diberi pertanyaan, akhir-akhir ini banyak berita tentang keaslian ijazah Joko Widodo. Menurut Anda, apakah ijazah Jokowi asli atau palsu? Hasilnya, kuesioner yaitu 14,4% menganggap ijazah Jokowi palsu, sementara 55,5% menilai ijazah Jokowi asli. Selain itu, ada 30,1% responden yang tidak menjawab atau tidak tahu. Tim Liputan iNews melaporkan. Komisi 1 DPR menyoroti kosongnya posisi duta besar di 12 kedutaan besar Republik Indonesia. Kami segera kembali, tetaplah di iNewsroom.